Ibro, suaranya di sorry, maaf ya Bang. Kita ulang lagi. Jadi ini ceritanya, bakterinya gram negatif, tidak menghasilkan urease. Jadi saya bikin baris baru, yaitu bakteri Simental. Terus tidak menghasilkan urease, terus ureasenya saya minuskan. Tidak menghasilkan hidrogen sulfida, saya minuskan. Serta mampu melakukan fermentasi manitol glukosa, saya keluarkan. Saya bikin baris baru. Terus kita bandingkan yang di atas, karena kan keterbatasan. Jadi dia nggak bisa menganalisis yang lain. Sehingga ketika diamati, yang ini kan miripnya yang ini pertama kriteria, karena minus plus plus. Dan ada lagi, kira-kira Bapak Ibu, enterobacteria minus plus plus. Ada lagi kira-kira? Serratia minus plus plus. Itu ya. Nah, berarti yang dicurigai si Michael kalau nggak ini, kalau nggak ini, kalau nggak ini, tiga ini. Jadi kita baca. Tentukan apakah pernyataan berikut benar atau salah. Yang A, bakteri pencemar tersebut dapat diatasi secara efektif menggunakan penicillin. Ini adalah bakteri gram negatif. Berarti pernyataan A dihubungkan ke sel. Efektif kira-kira Bapak Ibu? Enggak, kan tadi penicillin. Jadi penicillin kerjanya tidak efektif karena dia dihambat oleh membran luarnya. Jadi penicillinnya nggak ketemu dinding sel langsung karena ada membran yang di luar, yang ada LPS-nya. Jadi ketemunya penicillinnya nggak bisa ketemu dinding sel secara langsung. Jadi tidak efektif. Ini. Nah, oke, berarti ini jawabannya salah. Kita lanjut. Kemampuan memfermentasi manitol dan sukrosa mengindikasikan bahwa bakteri tersebut bersifat anaerob obligat. Kita menyamakan konsep sekarang. Anaerob obligat artinya apa ya Bapak? Benar-benar tidak perlu oksigen. Tapi wajib tidak punya oksigen. Dalam artian dia kalau ada oksigen keracunan. Gitu ya. Kalau misalnya anaerob, gimana Bapak Ibu? Mati atau berhenti tumbuh? Mati. Oke. Kalau misalnya mati dalam artian ada bangkainya, tapi selnya tidak ada aktivitas selular. Kalau berhenti tumbuh, selnya masih hidup dan ada, cuma nggak tumbuh, nggak membelah. Iya. Oke. Kalau anaerob fakultatif, artinya apa Bapak Ibu? Masih bisa. Nah, biar nggak bingung nih Bapak Ibu, saya pakai istilah itu dan itu ternyata lumayan efektif cara mengingat ke siswa. Semua yang berhubungan dengan fakultatif diartikan di fakultatif. Untuk di siswanya nanti, fakultatif itu diartikan dengan kadang-kadang. Kadang-kadang. Jadi kalau misalnya anaerob fakultatif, berarti kadang-kadang dia anaerob. Tapi sebenarnya dia apa? Aerob. Jadi kalau misalnya digambarkan di dalam tabung, gitu kan? Kalau ini ada kan yang tabung paling atas, cairan di atas ada cairan yang kontak langsung dengan udara. Jadi ini ada oksigen juga. Tapi kalau anaerob fakultatif, ya, tapi kadang-kadang dia anaerob. Jadi sebenarnya dia aerob. Jadi dia tumbuh juga di daerah-daerah ini. Nah, di daerah anaerob dia tumbuh. Yang di bawah kan sedikit oksigen. Tapi dia lebih banyaknya yang di atas. Berbeda dengan anaerob obligat. Kalau anaerob obligat dia tumbuhnya hanya di bawah-bawah sini. Di bawah-bawah cairan tabungnya. Kan kita nanti broth atau media cair. Di bawah-bawah sini dia tumbuh. Di atas ini yang kontak dengan udara dia tidak langsung. Nah, ini adalah anaerob obligat. Sekarang fermentasi. Anaerob
ada beda aerob, metabolisme anaerob, dan fermentasi. Itu berbeda Bapak Ibu. Dan fermentasi itu berbeda. Bedanya di apa? Di aseptor elektron terakhir. Apa? Sektor Aseptor elektron terakhir. akseptor elektron. Terakhir. Kalau aerob ya udah metabolisme respirasi aerob biasa. Aseptor elektron terakhirnya adalah oksigen. Jadi hasilnya adalah H2O. Itu ya Bapak Ibu, hasil respirasi. Aseptor elektron terakhirnya oksigen. Kalau fermentasi itu bukan oksigen, anaerob bukan oksigen. Nah, bedanya ini, jadi ini kadang orang ya, saya nggak tahu ada atau enggak, cuma fermentasi anaerob itu dikelompokin saja, berarti dia nggak boleh ada oksigen. Tapi sebenarnya dia beda, penerima elektronnya beda. Kalau fermentasi itu bahan organik atau asam organik, bahan organik. Saya contohkan ke alkohol atau etanol. Jadi suatu reaksi kalau ingin membentuk etanol, etanol itu ET aja ya. Nah, itu harus aldehid ketemu dengan hidrogen lagi. Nah, kan direduksi. Aldehid direduksi pakai hidrogen, terus jadinya etanol. Kan fermentasi etanol, fermentasi alkohol. Nah, aldehid ini adalah asam organik atau bahan organik. Ya, kita udah tahu organik itu adalah struktur molekul yang terdiri atas beberapa atom C yang bisa dipolimerkan. Kerangka C yang bisa dipolimerkan. CHO yang bisa dipolimerkan. Oke. Sedangkan aerob itu harus oksigen. Anaerob itu tidak boleh organik, tidak boleh oksigen. Tapi harapannya lainnya bisa sulfur, bisa klor atau Cl, bisa Fe. Pokoknya anaerob yang di sini sulfur itu berarti S ya. Sulfur S, Cl. Nah, ini anaerob, konotasi anaerob ke sini. Tentang fermentasi alkohol, fermentasi bahan organik, fermentasi etanol yang lain-lain, yang fermentasi itu harus asam organik. Kalau aerob H2O, kalau anaerob itu sulfur, Cl, Fe yang lain, kecuali dua ini. Nah, kita lihat di sini tidak menghasilkan H2S. Kan kalau sulfur direduksi jadi H2S, mirip H2O. H2S. Kalau dia anaerob. Nah, kalau di sini katanya kemampuan fermentasi manitol mengindikasikan bahwa bakteri tersebut bersifat anaerob. Salah ya? Karena anaerob itu harus bisa membentuk H2S. Karena kan dia tidak menghasilkan. Bisa jadi fermentasi itu anaerob. Karena kan fermentasi nggak boleh ada oksigen. Cuman masalahnya kita lihat di sini. Dia tidak menghasilkan H2S. Kalau di pernyataan ini menghasilkan H2S, bisa jadi dia anaerob juga. Tapi kalau ini kan dia tidak menghasilkan H2S. Artinya sulfurnya tidak direduksi. Ini jawabannya salah. Oke. Lanjut. Data uji motilitas dan fermentasi laksa, jadi dikasih data motilitas di tabel yang ini. Terus dan fermentasi laktosa dikasih data di fermentasi. Cukup untuk mengidentifikasi spesies atau spesies apa yang ada di tabel, berdasarkan tabel. Jadi kira-kira cukup nggak? Kalau diisi dua data ini. Bentar dulu. Kan yang motilitas 3 ya? Masih ada. Jadi kalau ini dikasih data mau minus mau plus, kita bakalan ketahuan spesiesnya apa nanti.
Kayaknya enak fermentasi laktosa. Kayaknya bisa sih mengarah ke bakteri nomor 1. Bisa, iya benar bisa. Jadi kalau misalnya ini plus, jadi satu-satunya plus adalah Enterobacter. Gitu ya? Karena kita kan dia cuma sama yang ada 3 doang. Entero, Klebsiella, sama Serratia. Jadi kalau dia plus, berarti pasti Enterobacter. Kalau dia min plus, pasti dia kalau dia plus min, pasti dia Serratia. Udah, kejawab. Tanpa harus melihat yang ini kan? Ini juga sudah membedakan. Ini jawabannya benar. Yang D, jika diketahui bakteri tersebut memiliki flagela dan kapsul, punya flagela, punya kapsul di permukaan tanah, maka bakteri tersebut adalah Serratia. Berarti kalau punya flagela dia bergerak atau tidak? Bergerak. Bergerak, berarti plus. Kalau dia punya kapsul berarti strukturnya kayak lendir. Koloni. Plus. Coba kita lihat yang plus, kan dia cuma 3 nih. Kita lihat Serratia itu plus. Iya. Terus yang koloni mukoidnya plus tidak? Tidak. Koloni mukoidnya plus tidak? Tidak ya? Nah, Iya. tidak sama kan dengan Serratia? Iya, berarti salah. Salah. Nah, gitu. Berarti salah, benar, salah. Aduh, ini soal kota itu. Lama juga. Ya, 2020. Nah, berarti ini kesannya soal ini adalah rangkuman dari metabolisme bakteri, dimulai dari situ sampai ke struktur si bakteri. Nah, ini soalnya dirangkup dari satu soal seperti ini. Jadi untuk menjawab soal ini, semua teori tentang bakteri tadi ya. Iya. Terutama yang di konsep anaerob, fermentasi. Karena saya masih ingat ya, kenapa saya bisa membedakan 3 barang ini, karena kalau di kampus waktu saya masuk, kena marah. Fermentasi anaerob, salah. Gitu, jelaskannya. Alasannya ini. Jadi intinya beda fermentasi, namun Nanya, kalau aerob fakultatif ada nggak? ada. Semua bakteri itu punya istilah itu. Jadi kombinasi. Aerob fakultatif ada, anaerob fakultatif ada, aerob obligatif ada, anaerob obligatif ada. Nah, saya samakan ya persepsi. Terus kalau aerob fakultatif berarti kadang-kadang aerob. Iya, sebenarnya dia anaerob. Kadang-kadang dia aerob ya, sebenarnya dia anaerob. Kadang-kadang aerob. Sebenarnya dia. Jadi berbalikan ya. Kalau anaerob fakultatif sebenarnya dia aerob. Iya, sebenarnya dia aerob. Karena fakultatif itu diaktifkan kadang-kadang. Oke. Kalau aerob fakultatif sebenarnya dia anaerob. Gitu ya, Kak? Iya. Oke, sip. Biar nggak salah nanti ya. Sebenarnya dia aerob. Bukan berarti dia nggak bisa aerob, cuman dia lebih dominan. Karena sebenarnya berarti jati dirinya dia aerob. Tapi dia bisa juga ke sini. Tergantung kondisi. Nah, hal-hal itu bisa dilihat di bakteri yang di perairan. Kenapa bisa seperti itu? Karena di perairan. Di bagian atas ini adalah bagian yang sangat berinteraksi dengan udara atau gas. Jadi bakteri-bakteri yang di sini, satu lapisan, saya bikin lapisan, itu cenderung obligat aerob. Suka oksigen. Yang di atas. Yang di atas, yang di permukaan. Ya. Agak ke bawah lagi, berarti dia Aerob. dia sebenarnya aerob, ya, sebenarnya aerob, karena lebih dekat ke atas pada ke bawah. Tapi dia bisa anaerob karena dia agak ke bawah. Jadi dia aerob fakultatif. Iya, anaerob fakultatif kalau yang ini. Dia sebenarnya aerob karena lebih dekat ke atas. Terus ke bawah lagi, agak dalam gitu. Nah ini tuh udah min oksigennya 0. Itu anaerob. Obligatif. Di antara anaerob obligatif dengan aerob obligatif itu Fakul. ya fakultatif. Seterusnya. Pokoknya
hal ini, sudut pandang fakultatif obligat itu biasanya umum ya, bakteri itu ada di daerah perairan. Jadi kalau udah di dataran kayak kita ini, kalau dia nggak kedap udara, di terestrial itu pasti aerob. Jadi yang paling bawah anaerob obligat ya? Iya, paling bawah anaerob obligat. Oke, kita lanjut ke virus. Nah, karena tadi kan ini udah kesimpulan dari bakteri ya soal bukan yang Kakak nggak bahas lak operon. operan itu ke genetika molekuler itu. Oh gitu. Ya, jadi Kan genetika pelakunya molekuler itu adalah molekulernya tentang unit-unit material genetik. Mulai dari regulasinya, ekspresinya, sampai ke replikasinya. Mau eukariot, mau prokariot ada di. Nah ini virus ya, virus sudah biasa. Cuman tambahan di sekolah itu pakai klasifikasi berdasarkan ini. Baltimore. Ya, Baltimore. Ini berarti ini udah biasa ya Bapak? Jadi kita salah. Enggak, Kak. Khusus untuk kelas olimpiade. Oh, oke. Kalau saya kasih ini gitu. Ya, kalau kita tahu kalau DNA itu ada yang bisa double strand, ada yang single strand loh, gitu kan? Iya. Orang konsep DNA kan double strand, selalu double strand. Tadi virus itu selalu. Cuman konsepnya masih sama, double strand. Dan RNA itu harus single. Nah, kenapa? Kompensasi untuk DNA yang single strand? Kalau DNA-nya single strand, pasti usia DNA-nya nggak lama. Artinya kalau usianya nggak lama, berarti si virus yang punya single strand DNA harus cepat menginfeksi inang. Gitu ya? Tapi ganas nggak? Lebih cepat menginfeksi inang berarti lebih ganas. Iya, lebih virulen, harus sangat virulen berarti DNA. Untuk menginfeksi inang, karena dia nggak boleh lama-lama single strand ini. Dia harus bisa, kecuali RNA itu bisa lama single strandnya, karena udah alaminya dia harus single strand. Apalagi RNA-nya di double strand kan, itu lebih lama lagi ya. DNA itu nggak boleh lama-lama single strand. Makanya virus yang single strand DNA itu lebih sedikit jumlahnya. Kalau virus single strand DNA itu banyak, mati semua dong. Inangnya habis dong, karena sangat virulen. Jenis virus yang single strand DNA itu sangat sedikit. Yang umum itu double strand sama single strand RNA. Inangnya ya, sebarang inangnya. Kalau single strand DNA itu sebarang inangnya sempit. Jadi kalau sempit berarti inangnya sangat virulen. Virusnya sangat virulen. Nah ini cara lisogenik isolitik kita biasa. Di sekolah ya konsepnya sekali. Nah sekarang pertanyaannya, kita menyamakan konsep. Ada bakteri, udah virus. Ada virus yang bisa melakukan litik, ada juga virus yang bisa melakukan litik dan lisogenik. Tapi lisogenik dulu, nanti litik itu ya. Virusnya virus temperat. Kapan virus itu tahu dia harus lisogenik? Kapan dia tahu dia harus litik? Ada Bapak Ibu yang tahu? Ada yang mau menjelaskan kira-kira? Kalau dia izin jawab ya Kak, nggak tahu kenapa salah. Nah kalau dia kondisinya sangat memungkinkan, jadi dia merasa bahwa itu aman-aman aja, biasanya dia litik. Tapi kalau cenderung dia di kondisi inang yang memiliki kekebalan, dia cenderung lisogenik gitu. Ada lagi Bapak Ibu? Tergantung imunitas hostnya. Kalau imunitas hostnya kuat gitu ya, dia harus lisogenik aja. Dia bisa lisogenik. Inangnya nanti lemah gitu ya, dia bakalan litik gitu. Yes. Baik, nah sekarang saya luruskan. Masih ingat Bapak Ibu konsep virus hanya ada protein dan material genetik. Tapi kalau dihubungkan ke ciri-ciri makhluk hidup, dia cuma mampu melakukan reproduksi dan itu pun harus butuh inang. Memperbanyak DNA-nya, memperbanyak jenisnya, kan bisa reproduksi ya Bapak Ibu. Iya. Tapi kalau dia misalnya merubah dari litik ke lisogenik dengan asumsi tadi, inangnya kuat, dia nggak mau litik inangnya. Berarti kesannya sih dia bisa mensensing
inangnya lagi kuat nih, inangnya lagi lemah nih. Jadi dia bisa ada peka terhadap rangsangan dong. Virus itu tidak peka terhadap rangsangan karena komponennya cuma dua, DNA dan protein. Nah, justru kapan dia tahu dia lysogenik atau lytic? Ketika, jadi ada eksperimen di bakteriofage yang menginduksi bakteriofage dari lysogenik dari lytic ketika DNA yang bergabung antara virus dan bakteri itu terpapar oleh radiasi yang tinggi. Ketika terpapar radiasi yang tinggi, seperti DNA inang bakalan menganggap itu suatu ancaman. Mau nggak mau DNA inangnya harus mengekspresikan gen-gen yang untuk ancaman tadi atau cengkaman tadi. Karena dia mengekspresikan, otomatis dia juga mengekspresikan si punyanya virus. Virusnya nggak ngapa-ngapain, nggak ada instruksi dari virus. Oh, ayo inang, nggak ada. Nah, virusnya terekspresi, baru deh virusnya karena dia tahu dia diekspresikan, tapi dia harus listik. Nah, kan terbentuk virus baru, berarti dia listik. Karena nggak ada DNA inang yang bisa disisipkan lagi yang digabungkan. Nah, lain halnya, ini untuk bakteriofage. Lain halnya kasus yang ke eukariot. Kalau di eukariot, dia mau berubah lysogenik ke listik itu, ya tadi prinsipnya sama. Kalau DNA inangnya terpapar sesuatu yang membuat dia cekam, yang memicu ekspresinya. Itu yang pertama. Jadi bagaimana dengan kasus HIV? Jadi HIV itu bukan gara-gara dia berdiam sekian tahun, dia apa ya bahasanya? Laten sekian tahun baru dia bisa. Jadi itu gara-gara inangnya lagi segar, lagi sehat, kan itu. Itu gara-gara virus atau profage yang ada di sel inangnya itu ikut membelah atau memperbanyak dengan sel inang yang ingin membelah. Ketika semua sel itu sudah membelah, artinya semua leukosit, anggap aja leukosit sel T ya, sel T-nya itu, sel T-nya itu semuanya sudah membelah, memperbanyak sel T dengan jumlah yang banyak, dan semua sel itu sudah punya profagnya si HIV. Tapi kan nggak ada lagi limfosit yang bakalan diinfeksi untuk tapi nggak ada lagi limfosit yang nggak punya profag. Nggak ada lagi sel limfosit yang nggak punya profag, tapi semua limfosit punya profag. Tapi butuh waktu. Nah, selama proses limfosit itu punya profag, itu butuh waktu tahunan, kan sel. Nah, waktu tahunan itulah yang dipakai oleh virus HIV. Nah, ketika semuanya sudah memiliki profag, baru diekspresikan. Itu tahunan. Jadi cerita HIV itu laten karena itu. Berarti bisa diinduksi dong, dipaksa. Nah, terus orang kenapa bisa ada nih sebenarnya Bu, berita terbaru, orang HIV nggak bisa mengekspresikan HIV-nya atau AIDS-nya nggak ada, cuma sampai HIV aja. Jadi dia punya genom HIV tapi dia nggak AIDS. Artinya apa? Dia menekan pembelahan limfositnya atau sel T-nya. Dia menekan pembelahan sel T agar tidak ada lagi sel T yang punya profag. Yang profag caranya? Ada obatnya namanya Remdesivir. Oh iya. Gitu. Yang untuk menekan pembelahan sel darah putih itu kalau dia menekan itu. Nah, karena dia menekan sel darah putih, jadi orang yang makan obat itu berarti dia harus was-was dong terhadap patogen lain. Karena kan imunnya ditekan, Iya, limfositnya nggak nambah ya? Nambah, berarti dia ditekan. Nah, itu kita samakan konsepnya, Bapak Ibu. Oke. Cuman nanti bagaimana cara Bapak Ibu menjelaskan siswanya itu sudah ke Bapak Ibu. Saya sudah menyamakan, saya harap ya, bersama tugas kita paham. Kesimpulan. Satu kalimat. Kesimpulannya, si virus tidak tahu kapan mau litik, kapan mau lysogenik. Itu aja. Cuman tugas dia adalah memperbanyak jenis. Itu saja. Memperbanyak jenisnya. Tapi kalau dia memiliki amplop, replikasi dia memperbanyak jenisnya. Itu saja ciri-cirinya. Jadi
diralat lagi kayak dia mampu beradaptasi. Kayak dia bisa ganti inang, kenapa? Gitu. Kenapa dia bisa ganti inang dari awalnya di Wuhan yang kita lawat ya? Karena ya tadi strukturnya cuma ada material genetik, kita anggap corona itu RNA ya, jadi RNA dan aktif karena dia terpapar radiasi, urutan nukleotidanya berubah, sehingga protein diekspresikan berubah. Tapi kalau proteinnya anggap ada protein itu adalah protein untuk mengenali inang, berarti inangnya nanti berubah. Dan kebetulan ya, jadi koinsiden semuanya, kebetulan inang yang dia dapat itu adalah manusia. Karena kita dengan mamalia, kita dengan kelelawar itu satu kelompok mamalia, tidak terlalu. Bukan ikan, bukan udang, gitu ya. Ya, gitu ya Bapak Ibu. Kita lanjut. Nah ini contoh soal. Saya kasih waktu 5 menitan lah ya Bapak Ibu. Ini panjang ini. Ya pelan-pelan aja Bapak Ibu. Pelan. Kalau dari gambar udah kelihatan tulisannya ya, itu sama angka di nomornya. Iya. Udah kelihatan ya Bapak Ibu. Ini saya takut blur gitu, takut nggak jelas. Gak jelas sih. Udah agak jelas ya. Oh, protein sintesis. Nah ini soal kota. Iya Kak. Tapi ini anak harus tahu replikasi, transaksi dan jadi harus itu. Jadi kesannya urutan pembelajaran di sekolah dari keragaman, dari ruang lingkup, habis itu keragaman, habis itu klasifikasinya, habis itu virusnya, itu kayak ada gapnya yang ketinggalan. Iya. Regulernya, soalnya kita udah bahas virus itu ada replikasi DNA, terus tanya DNA-nya gimana gitu kan, bingung gitu. Jadi kita kayak ngejemput materi kelas 3 gitu ya. Iya, kurikulum merdeka lebih aneh lagi. Tiba-tiba biotek. Alatar sudah semuanya pakai kurikulum merdeka Bapak Ibu? Enggak sih, tapi kan Baru kita masuk tahu. Belum. Ada belum. Tuh Bu Herminto. Ya, menerangin biotek. Anak belum belajar DNA ya. Iya, kelas 10-nya belajar bioteknologi. Saya ngajar anak mahasiswa kurikulum merdeka. Kelas 10-nya belajar bioteknologi, habis setelah virus belajar bioteknologi. Saya kaget. Oke. Kita jawab bersama-sama ya Bapak Ibu. Ada DNA yang single strand, double strand, ya.
ceritanya masih sama. Tapi dia ngasih narasi. Ada istilah baru. Virus bergenom RNA terbagi 4. Ada golongan 3, yaitu double strand RNA. Ada yang golongan 4, yaitu single strand RNA positif. Ada golongan 5, single strand RNA negatif. Itu maksudnya apa gitu ya Bapak Ibu? Iya. Dan ada yang retrovirus. Oke, saya jelaskan satu-satu. Masih ingat Bapak Ibu proses transkripsi translasi ya? DNA diangkut, keluar jadi RNA. Iya. Nah, bagian mRNA ini atau tRNA atau rRNA itu merupakan RNA positif. mRNA adalah RNA positif. Iya. Ya, baik. Berarti dia bisa langsung dijadikan Iya, langsung ditranslasi. langsung ditranslasi gitu ya. Oke. Sedangkan RNA negatif Harus dipositifkan. harus dibikin komplemennya atau dipositifkan. Oke. Harus dibikin komplemennya. Kalau retrovirus adalah virus yang dia entah negatif, entah positif, yang jelas dia harus membentuk DNA tunggal. DNA, terus mRNA, baru ditranslasikan gitu. Jadi kalau dia retro, berarti dia punya enzim sendiri. Nah, Kalau dia negatif, berarti dia harus punya enzim sendiri. Kalau dia positif, berarti harus punya enzim sendiri. Ya, gimana caranya? Berarti kalau dia RNA positif, udah membentuk RNA. Kecuali RNA positif ya. Kalau RNA positif sudah membentuk RNA, kira-kira dia butuh enzim nggak untuk melakukan translasinya, enzim baru gitu? Enggak, dia bisa langsung ditempeli oleh ribosom. Karena dia udah dianggap mRNA. Berbeda dengan yang RNA negatif, dia harus dijadikan positif dulu. Berarti dia butuh enzim untuk merubah dari negatif ke positif. Ya, RNA polimerase apalah gitu. Jelas intinya dia harus punya enzim sendiri. diambil dari inangnya kalau dia nggak punya. Enggak, di genomnya. Jadi genomnya Oke. Ada yang mix. Masih ingat yang materi minggu lalu? Kita buka ya. Oke, saya stop dulu di sini. Nanti kita ke sini ya, kita buka PowerPoint-nya. Lalu dari gambar genom itu, bentar ya Ibu. Jadi ada namanya early late middle maaf ya, Ibu. Biar tidak ini. Kira jam berapa? Udah ya, udah mulai istirahat ya. Oke, kita istirahat dulu sembari saya menyiapkan interview itu. Nah, jadi kita lanjutkan jam 10.00 ya. Baiklah. Oke. Ya Bapak Ibu silakan istirahat dulu, nanti jam 10 dilanjut lagi. Disiapkan Oh ya, sebelumnya penyemangat untuk tetap izin tanya Pak Udin. bisa belajar konsentrasi ya. Ya. Silakan untuk dimanfaatkan untuk menyantap apa yang sudah disiapkan. Mana Pak? Dan sebagainya. Apa yang disiapkan? Ini ada Bu nih. Ya, ini nih Bu, Pak. mampirlah ke atas. Kemudian nanti Bapak Ibu jam 11 ya, jam 11.30 yang sudah waktu zuhur, waktu Jumatan, silakan untuk izin saja. Kita akan kembali lagi setelah break istoma jam 13 ya. Setelah break istoma jam 13 kembali ke Pak. Maaf sebelumnya Bapak, izin bertanya Bapak Ibu dulu juga. Saya ingin minta kesepakatan juga. Jika Bapak Ibu berkenan, saya di sini hari Jumatnya mungkin agak telat selesainya, 13 lewat 20 paling lama biasanya. Jadi saya izin
mundur waktu 30 menit. Jadi 13.30 kita mulai lagi dengan kompensasi waktu di sini Jumatannya agak lebih lama selesainya, karena biasanya kayak gitu kan ada itu ya Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu berkenan nanti kita mundur 30 menit, nanti selesai Ya, pokoknya diatur aja Mas Ibnu ya. Iya Pak. Nanti selesainya 15.30. Ya, baik. Oke. Kita nanti kita lanjutkan ya Bapak Ibu jam 13.30 untuk sesi yang ketiga. Baik. Baiklah. Terima kasih Bapak Ibu.